Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, Bu Karista. Saya akan mempresentasikan kerjaan saya yang berjudul Pro dan Kontra Penggunaan Zat Aktif Daun Ganja. Perkenalkan, nama saya Benny Dika Marzuki, NIM 1952141010. Yang pertama, zat aktif. Zat aktif merupakan obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi organisme hidup dapat mengakibatkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek samping menggunakan secara terus-menerus. Zat aktif ini merupakan zat yang dapat mengakibatkan seseorang kecanduan dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan sebutan nafza atau narkotika psikotropika dan zat aktif lainnya. Penggunaan zat aktif di Indonesia hanya diperbolehkan di bidang kesehatan, yaitu dijadikan obat dan harus dalam pengawasan dokter. Jenis zat adiktif yang saat ini dilegalkan di Indonesia untuk menjadi obat yaitu salah satunya ada jenis zat aktif psikotropika. Psikotropika sendiri merupakan obat yang memiliki fungsi untuk mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Jenis zat aktif ini dibagi dalam 4 golongan. Yang pertama, pada golongan satu, potensi akan ketergantungan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai obat, contohnya ekstasi. Pada golongan kedua, yaitu memiliki potensi ketergantungan tinggi dan digunakan sebagai obat terbatas, contohnya amfetamin. Dan golongan ketiga memiliki potensi ketergantungan sehingga biasanya golongan ini banyak digunakan sebagai obat. Salah satunya yaitu pentobi, pentobarbital. Golongan 4 memiliki potensi ketergantungan rendah dan banyak digunakan sebagai obat seperti diazepam, fenobarbital, dan Clorazepam atau mengenal macam-macam zat aktif beserta contohnya. Tuh, daun ganja. Daun ganja merupakan salah satu jenis narkotika atau obat-obatan yang dilarang, tetapi paling banyak digunakan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Dr. Hari Nugroho, MSc, mengatakan bahwa ganja memiliki efek kandungan yang menjadi karakter utamanya. Dua efek yang dimiliki daun ganja yaitu depresan dan halusinogen. Depresan merupakan kandungan zat atau jenis obat yang menimbulkan halusinasi yang dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Sedangkan halusinogen merupakan zat atau obat yang dapat memberikan efek halusinasi dan dapat merubah perasaan dan pikiran seseorang. Fakta ganja dari kandungan zat aktif, efek hingga resiko kecanduan. Daun ganja sering diketahui mengandung zat yang memberikan efek sehingga fungsi penurunan kesadaran, penetra rasa, memabukkan, dan yang berbahaya adalah obat menimbulkan ketergantungan. Ahli obat-obatan
Imperial College London di Inggris, di universitas salah satu di negara Inggris, yang menyebutkan David Not menyebutkan ganja medis bermanfaat mendapatkan menangani penderita epilepsi. Ia menjelaskan manfaatnya di Konstitusi Mahkamah Agung dan dalam kelanjutan sidang uji Menteri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang selanjutnya adalah epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan pada sistem syaraf pusat yang diakibatkan oleh pola aktivitas listrik yang berlebihan pada otak. Hal ini disebabkan penderita mengalami kejang secara berulang pada sebagian atau bahkan seluruh tubuh. Biasanya epilepsi dimulai ketika usia anak-anak seorang dapat menderita epilepsi apabila mengalami kejang lebih dari satu kali tanpa penyebab yang jelas. Epilepsi ini tidak dapat disembuhkan, namun terdapat obat-obatan yang dapat dikonsumsi untuk mengurangi frekuensi kejang yang terjadi pada seorang penderita epilepsi. Epilepsi ini tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikurangi oleh obat-obatan yang terkandung dalam daun ganja tersebut. Pengobatan epilepsi ini telah melalui tahap eksperimen berbasis ganja dan telah berhasil digunakan dalam perawatan anak-anak penderita epilepsi dengan tahap parah dan langka. Produsen obat pamekuetal berharap dapat membuktikan manfaat dari daun ganja kandungan aktif yang berada di daun ganja. Pada keterangannya menyatakan bahwa ada 120 pasien epilepsi yang diuji mengkonsumsi obat Epidiolex, Gayway, Paramecital berdiri sejak tahun 1998 dan berkontraksi pada pengembangan pengobatan terapeutik menggunakan ganja. Perusahaan farmasi yang berbasis di London ini sudah memiliki izin resmi menanam ganja yang digunakan sebagai obat. Yang selanjutnya adalah pro dan kontra penggunaan daun ganja di Indonesia sendiri. Legalitas ganja medis masih menjadi pro dan kontra di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Setiap negara mempunyai karakteristik sendiri dalam memutuskan pelegalan ganja atau minyak ganja atau cannabis oil untuk pelayanan kesehatan yang termasuk di dalam golongan narkotika. Dwi Pertiwi merupakan salah seorang ibu yang memohon agar dilegalkannya ganja, yang memohon agar dilegalkan ganja sebagai obat di Indonesia. Beliau terungkap pernah memberikan terapi minyak ganja atau cannabis oil kepada anaknya yang menderita cerebral palsy sesama terapi di Victoria, Australia pada tahun 2016 silam. Akan tetapi, sebaliknya ke Indonesia, permohonan menghentikan terapi tersebut karena adanya sanksi pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Begitu pula dengan dua orang ibu lainnya yang menjadi pemohon perkara ini. Serta adanya larangan
yang larangan tersebut telah secara jelas menghalangi permohonan untuk mendapatkan permohonan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup pemohon. Namun pemohonan tersebut tidak kunjung diwujudkan secara kemanusiaan oleh negara Republik Indonesia menjadi dianggap kurang siap dalam melegalitaskan zat aktif jenis ganja ini dalam masa panjang. Tutur Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR, mengatakan bahwa narkotika jenis ganja ini merupakan golongan satu di mana sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga narkotika golongan satu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pemberitahuan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu pada persyaratan merupakan tanggung jawab negara sebagai diatur ketentuan pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Kesehatan. Oleh karena itu, negara wajib mengontrol penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan. Tutur Bujianti tahun 2021. Terima kasih atas eh, atensi Bu dosen Ekarista yang menonton presentasi saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.